Ya, Andi Aswan ini mulai panik begitu kan ketika Denny Indrayana menanyakan soal bagaimana ya ijazah Gibran yang sebenarnya. Dia panik nggak karuan begitu kan, ya. Nah, ketika kita lihat saja bahwa Andi Aswan sudah agak marah begitu kan, ya. Dia mengatakan, "Wah, ini soal politik. Anda ini soal politik yang dibicarakan, ada tendensius ya." Tapi apa yang kemudian disampaikan Denny Indrayana, ini isinya daging semua begitu. Bikin panik para termol-termol itu. Ketika ditanya, mana teman Gibran SMA-nya? Mana teman yang satu angkatan dengan Gibran? Nah, ayo dong bersuara. Nah, itu kan logikanya begitu kan. Dia sudah mau cari pembelaan sana sini. Oh ini dan sebagainya begitu. Ya inilah yang terjadi begitu. Tapi nggak apa-apa lah begitu kan. Ya ini buat tontonan untuk masyarakat Indonesia nggak apa-apa begitu. Yang jelas ini adalah bahwa sosok Gibran Rakabuming Raka hari ini dipertanyakan ya ijazahnya. Apakah dia punya ijazah SMA atau tidak? Kalau memang punya ijazah SMA ya, kenapa kok masih ada penyetaraan setelah lulus ya di kursus UTS InSearch begitu kan ya, masih ada penyetaraan di situ begitu. Nah, penyetaraan inilah yang kemudian yang digugat oleh Ibu Mercy. Nah, Ibu Mercy mengatakan bahwa kenapa masih mesti ada penyetaraan kalau ijazahnya ada? Nah, kalau toh pada hakikatnya disetarakan pengetahuannya, begitu kan ya, buat apa juga begitu? Bukankah pengetahuan disetarakan ini adalah bagaimana jenjang pendidikan SMA yang mengikuti kurikulum yang ada, ya, terus kemudian mengikuti berbagai hal yang kemudian sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, begitu kan? Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri bisa begitu, tapi kan kita lihat saja apakah bisa dihubungkan seperti itu atau tidak. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Andi Aswan. Lakukan adalah Mas Gibran. Ini pasti politik di dalamnya. Ini Mas Andi Aswan ini semangat sekali nyalaknya. Begini, Mas. Beri waktu ya. Saya tarik ke 2023 saja lah, supaya nggak terlalu lama. Sebelum putusan MK 90, saya sudah punya concern soal ini. Saya sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi untuk Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan menyidang perkara 90. Karena ada Bangalore Principles, di mana hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan keluarga dan kerabatnya. Sudah bersurat 2-3 bulan sebelum putusan MK. Sehingga pada saat putusan keluar, Pak Jimli mengatakan ada surat dari Profesor Denny soal ini, kenapa tidak diproses? Dan saya bilang sama Prof Jimli, kalau yang lain dianggap tidak bisa lagi mengubah putusan MK 90 final and binding, saya tidak bisa karena saya sudah menolak atau mengingatkan putusan itu. Kedua, setelah putusan MK, saya dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar menggugat putusan 90 secara formil. Poin saya apa? Poin saya ini sudah saya lakukan sejak lama, bukan baru-baru ini, untuk menegakkan etika konstitusional, moral konstitusional kita pada saat kita berkontestasi. Bagaimana kita bisa menjaga marwah lembaga kepresidenan ketika kita naik atau berkontestasi dengan cara-cara mengubah aturan? Tidak hanya syarat umur nih. Seminggu yang lalu baru saya diinformasikan dan baru saya tahu ternyata syarat pendidikan ini pun sudah otak-atik di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Peraturan yang diterbitkan seminggu sebelum putusan MK 90, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, tanggal 9 Oktober 2023, seminggu sebelumnya itu peraturan itu sudah memberi ruang agar tidak perlu Mas Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya. Di tanggal 13 diundangkan, bunyi pasal 18 ayat 3-nya itu berbunyi begini, kira-kira jika pasangan calon wapres tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang di luar negeri, maka dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ada ini dasarnya. Ini kan Mas Wapres Gibran banget ini. Kenapa harus sasaran tembak yang dilakukan adalah Mas Gibran? Ini pasti politik di dalamnya. Ini Mas Andi Aswan ini semangat sekali nyalaknya. Begini, Mas Wapres itu pernah dengan sangat simpel menyelesaikan polemik ijazah S1-nya. Nggak pakai P2N. Daripada debat, ini loh ijazah S1 saya ditunjukkan sama Mas Wapres waktu wali kota Solo, iya kan? Dalam hal ini Pak Jokowi harus beri hormat tuh sama anaknya, menunjukkan ijazah tanpa harus proses hukum yang berpanjang kali lebar, ya kan?
Kenapa dalam hal ijazah SMA jadi tidak dilakukan? Anda menaruh curiga apa? Bukan, kenapa jadi sulit sekali? Kalau dalam ijazah S1 itu dengan mudah ditunjukkan, kenapa dalam ijazah SMA ini tidak dilakukan? Anda punya dugaan dong kalau gitu? Ya, Ini pasti motif ijazah SMA dan sederajat. Bukan, saya katakan silahkan ditunjukkan ijazah apapun. Dari luar negeri silahkan, dari UTS Insert silahkan. Yang disetarakan ini apa nih? Ijazah kah? Surat keterangan lulus kah? Sertifikat kah? Kan jelas nih kalau sudah ditunjukkan. Maka ini yang kita lakukan, kita tanyakan. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana begitu. Muka raut wajah dari seorang dari seorang Andi Azwan begitu kan ya. Sudah mulai kelihatan nampaknya mau mewek. Udah. Pada akhirnya saya yakin Andi Azwan masih belum melihat ijazah Gibran begitu kan ya. Jangan-jangan masih belum baca bagaimana soal penyetaraan itu begitu. Nah, ketika Profesor Denny Indrayana sudah mengatakan seperti itu begitu, meminta menunjukkan ijazah SMA Gibran, kok sulit sekali begitu kan ya. Bahkan Andi Azwan ini juga ya mengatakan ya tinggal tunjukkan selesai. Dia mengatakan, "Oh, ini politik, ini politik, ini politik." Ini bukan soal politik atau apa, Bos ya, tapi soal persoalannya adalah persoalan di mana ya menunjukkan ijazahnya secara pasti. Biar masyarakat tahu dong, ya. Masa begitu kan bapaknya sudah digugat, ya, terus kemudian Gibran sekarang ini soal penyataraannya digugat, kok masih saja pengetahuannya kok disetarakan, ada apa? Ya, kan orang pasti bertanya-tanya begitu. Makanya kalau ada ijazah SMA-nya kan sudah tidak perlu penyetaraan. Kata Roy Suryo begitu kan ya. Pada akhirnya pemenang soal menunjukkan ijazah Gibran ini tidak ada pemenangnya. Kenapa? Ya, kita lihat saja begitu kan. Ya, udah apakah Gibran mau menunjukkan ijazahnya atau tidak? Kan itu logikanya begitu. Dan pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Andi Azwan ini blunder ya, sangat blunder dan fatal begitu kan ya. Inilah salah satu podcast dengan Henry begitu kan ya, coba dengarkan. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Saya ngomongin enggak, gue SMA-nya. mau disclaimer dulu yang lu katakan tadi, yang bilang bahwa itu Enggak, disclaimer yang mana, kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita-cerita lo aja. Lu dengerin gue dulu, makanya Oke, gue oke. nggak jelasinnya, lu potong lagi. dengerin. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura, Di Singapura. di MDIS, Tapi universitasnya di Inggris. di Inggris. Enggak. Lu kenapa? Bingung. Lu bingung. Dari mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. 6 tahun di Solo, Ulang lagi. 3 tahun di Solo, bukan di Lu pintar. Tambah 2 di sini. Nah udah, kerjaan gue malah. Saya suka kayak respon. Pada akhirnya Andi Arwan pusing begitu kan ya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Aduh. Pada akhirnya kan pusing sendiri begitu kan ya. Coba kalian simak begitu kan. Pemaparan praterbol itu begitu ya. Saya jamin kalian ini auto ngakak begitu kan. Saya jamin teman-teman itu kalau mendengarkan itu begitu kan ya. Kalau mendengarkan itu pasti nampaknya ikut ketawa juga begitu ya. Andi Azwan aja kebingungan soal ijazah Gibran. Aduh. Ya, inilah yang terjadi. Mau bagaimana lagi begitu kan ya? Karena pada hakikatnya Roy Suryo kabarnya juga menelusuri soal ijazah Gibran ini begitu kan. Sampai-sampai ya ke Australia kalau nggak salah begitu kan. Nah, banyak orang yang kemudian mempertanyakan ya kenapa ijazah Gibran ini terus digugat begitu. Itu bukan soal masalah ijazah asli atau tidak punya Gibran ini, tapi soal penyetaraan. Kalau memang Gibran ini punya ijazah SMA, nggak usah penyetaraan seperti itu. Ya kenapa ini kok harus ada penyetaraan begitu kan? Karena persyaratan untuk menuju lulus ya, persyaratan untuk menjadi seorang presiden di situ adalah harus, salah satunya adalah harus tamatan SMA begitu kan. Nah, pertanyaan sekarang, ijazah Gibran ada nggak ijazah SMA-nya?
Kata Denny Indrayana yang kabarnya hari ini sudah mencapai 300 juta begitu siapa yang menemukan ijazah Gibran, maka kemudian ya tunjukkan aja, gampang begitu 300 juta, wih cepet banget begitu. Pada akhirnya kan orang-orang akan terus ya membicarakan ijazah Jokowi, ijazah Gibran dan sebagainya begitu kan. Karena Roy Suryo sudah mengatakan bahwa 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak lulus UTS Insearch dan tidak ada ijazah SMA. Nah, coba kita lihat saja begitu kan. Pada akhirnya kan Fufu Fafa begitu panik begitu. Dikira Roy Suryo itu cupu begitu kan ya. Ternyata gentle juga menemukan fakta-fakta secara realita begitu kan ya. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena beberapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya, Roy Suryo ini menelusuri soal ijazah Gibran. Menelusuri dong begitu kan. Ya makanya Roy Suryo ini menemukan fakta begitu kan. Coba kita tonton. Kepada Gibran Rakabuming Raka, apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu, nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Nggak apa-apa, disem nggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Ya silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Certificate. Ya, sertifikat. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Dikit lagi, Ya. dikit lagi. Ya. D itu nggak lulus. Dikit lagi. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Artinya Roy Suryo sudah berkali-kali begitu kan ya mencari ya ijazah Gibran ini begitu sampai sekarang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita sudah begitu banyak mendengarkan penyampaian yang sangat luar biasa mengenai video sebelumnya. Di sini saya akan membacakan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Siapa tahu juga Anda mempunyai pendapat. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Para termul emang gak punya malu sama seperti tuannya. Gibran bukan sekolah ke luar negeri tapi berobat. Si Jokowi, keluarga dan gerombolannya dinistakan alam senista-nistanya. Tinggal tunggu waktu dan gilirannya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Mereka yang memenjarakan orang yang tidak bersalah, mereka harus merasakan pula bagaimana rasanya di penjara. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Si Andi Aswan mulai tak berkutik setelah kena tamparan santun dari Pak Denny Indrayana karena kelakuan pelundarnya dan kelewatan. Beginilah betapa bodohnya para penyembah dinasti ijazah palsu sampai kehilangan rasa malunya. Nggak bapaknya, nggak anaknya, sama-sama ijazahnya palsu. Penyetaraan sebagai siasat demi menutupi tipu daya dinasti si Jokowi yang memanipulasi pendidikannya.
Orang desa cari kerja saja ditanyakan ijazah, apalagi mencalonkan sebagai pejabat. Yang ikut membuat kegaduhan di negeri adalah terdapatnya para termul yang ngaur cari makan. Namanya juga asuhan, jenis kungkungan yang sudah jadi rahasia umum, taat terhadap pemilik ternak. Ijazah palsu, presiden belum beres, tambah lagi ijazah palsu, wapres karet, ruwet dan ruwet. Bapak dan anak sama saja gak jelas riwayat pendidikannya, apalagi ijazahnya. Sebenarnya nggak usah berdebat dengan orang otak kerdil. Berdebatlah dengan para pejabat yang ada hubungannya dengan identitas persyaratan pejabat. Kita lihat lagi pendapat yang selanjutnya. Akhir cerita kabur ke luar negeri, alasan berobat. Kita tunggu episode selanjutnya. Andi Azwan, termul sejati, termul garis keras. Di sini ada pendapat yang terakhir ya teman-teman. Menurut kami rakyat kecil, berdebatlah sama pejabat yang punya hubungan dengan tentang identitas persyaratan menjadi pejabat. Ya. Baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata salah saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.